Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan ujian pada sesi kedua, ujian tengah semester Sejarah Peradaban Islam 3. Nanti silakan dimatikan saja mic-nya. Siapa yang Bapak beri kesempatan untuk berbicara, dia yang mengaktifkan mikrofonnya. Baik, saya akan memberi waktu atau kesempatan untuk berbicara selama 2 menit atau maksimalnya 3 menit. Jadi pergunakanlah waktu saya berikan sebaik. Baik, kita lanjut saja. Andre Gustia. Andre Gustia sudah hadir? Belum. Kita lanjut kepada Rizka Asatul Hamni. Saya, Pak. Nah, Putri Diniati, tolong suaranya dimatikan saja. Iya, Pak. Rizka, dari materi yang sudah kita diskusikan, apa kira-kira materi yang Rizka pahami? Silakan disampaikan. Baik, Pak. Dari semua materi yang telah kita pelajari, saya memilih materi di pertemuan yang kedua, yaitu tentang sejarah gerakan peradaban pembaharuan di dunia Islam. Silakan. Halo, Pak. Ya, dipersilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pembaharuan di dunia Islam. Pengertian pembaharuan. Pembaharuan disebut juga dengan modernitas. Dalam bahasa Arab disebut juga dengan tajdid. Sementara pembaharuan Islam yaitu upaya yang dilakukan untuk menyesuaikan paham agama dengan kemajuan pengetahuan dan teknologi. Latar belakang terjadinya pembaharuan di dunia Islam yaitu karena kemundurannya umat Islam mengalami kemunduran dan bangsa Barat dianggap lebih maju dan lebih modern. Faktor yang mendorong untuk terjadinya pembaharuan itu antara lain karena ilmu tauhid, paham tauhid telah bercampur dengan tarekat-tarekat dan sifat jumud membuat Islam berhenti untuk berpikir dan bertindak. Dan yang terakhir, umat Islam sedang dalam keadaan terpecah belah. Bentuk-bentuk pembaharuan di dunia Islam antara lain revalisme promosersis. Revalisme promosersis itu timbul akibat reaksi dari kemerosotan moralitas umat Islam. Gerakan itu menaruh perhatian yang lebih dalam dan seksama untuk dasar yang kuat. Bentuk pembaharuan yang kedua yaitu modernisme klasik. Bentuk pembaharuan ini lebih kepada pembaharuan lembaga pendidikan. Pembaharuan yang selanjutnya, revialisme pasca modernis. Pada revialisme modernis pasca modernis ini, yaitu pengkombinasian antara paham Islam dengan kebudayaan Barat, dan itu masih dalam tahap percobaan. Yang bentuk yang keempat yaitu
neomodernisme. Gerakan ini berdasarkan kritik terhadap gerakan terdahulu. Oke, Rizka, kita ke kawan lain dulu. Baik, Pak. Lina. Ya, Pak. Ya, Lina, dari materi yang kita diskusikan, apa yang bisa Lina pahami? Sejarah pembaruan Islam di Jazirah Arab, Pak. Silakan. Baik, kali ini saya akan menjelaskan mengenai sejarah pembaruan Islam di Arab. Sebelumnya, pembaharuan itu adalah dalam bangsa Barat dikenal dengan istilah modernisasi. Namun, dalam bahasa Arab dikenal dari kata jadid yang berarti baru, yang artinya menempatkan sesuatu kembali kepada tempatnya. Adapun hal-hal yang melatar belakangi terjadinya pembaharuan di dunia Islam adalah karena agama Islam itu sendiri telah bercampur atau telah terkontaminasi dengan ajaran syirik, bid'ah, khurafat, takhayul. Bahkan sebagian dari masyarakat Arab mereka menyembah kepada roh-roh nenek moyang dan mereka juga menyembah kepada benda-benda yang dianggap suci, dan timbullah niat untuk melakukan pembaharuan dalam segi akidah. Untuk orang yang pertama yang melakukan pembaharuan dalam untuk orang pertama yang melakukan pembaharuan Islam di Jazirah Arab adalah Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, dan dilanjutkan oleh muridnya yang bernama Ibnu Jauzi rahimahullahu taala, dan dilanjutkan oleh generasi selanjutnya yaitu Muhammad bin Abdul Wahhab setelah 3 abad setelahnya. Adapun Muhammad bin Abdul Wahhab lebih fokus kepada bidang akidah, pembaharuan dalam bidang akidah, artinya mengembalikan akidah dari masyarakat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana agama Islam lebih memfokuskan kepada agama yang dibawa oleh wahyu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun cara yang dilakukan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab yang pertama yaitu beliau lebih berpedoman kepada Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber pokok dari ajaran Islam. Yang kedua yaitu bertaklid dengan nama ulama itu tidak diperbolehkan, dan yang ketiga yaitu pintu ijtihad dibuka selebar-lebarnya. Selanjutnya yaitu biografi dari Muhammad bin Abdul Wahhab. Biografi dari Muhammad bin Abdul Wahhab, beliau lahir di tahun 1701 Masehi dan wafat pada tanggal 22 Juni 1792 Masehi di Najd, Arab Tengah. Beliau merupakan seorang tokoh pembaruan Islam yang sangat berjasa dalam melakukan pembaharuan di bidang akidah, di mana beliau lebih memfokuskan dalam bidang akidah. Adapun contoh-contoh atau cara yang dilakukan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab, yang pertama yaitu seseorang yang menyembah kepada selain Allah itu disebut dengan musyrik, seseorang yang bernazar kepada selain Allah disebut dengan kafir, dan lain-lain. Sekian, Pak. Pak, izin Pak. Pak. Ya Allah. Oke, ya Putri Dinanti. Pak, data saya habis, saya izin pasang paket data dulu sebentar, Pak. Bisa? Oke, kalau enggak bisa nanti saja Sebentar, bergabung ya. Oke. Kita ke Fauzia. Ya, silakan Fauzia. Saya di sini menjelaskan tentang mengenai pembaruan dunia Islam, Pak. Ya, silakan. Pengertiannya yaitu pembaruan merupakan gerakan ataupun paham ataupun pemikiran dibawa oleh para ulama ataupun pemikir Islam atau tokoh-tokoh Islam. Pembaharuan ini memiliki pengertian yaitu menerbitkan kembali ajaran Islam yang murni sebagaimana yang telah diterapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Latar belakang pembaharuan ini didasarkan atas faktor yaitu
faktor ajaran Islam itu sendiri, yang mana pengamalan ajaran Islam itu telah bergeser dari sumbernya yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Faktor lainnya yaitu berdasarkan faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari ajaran Islam itu sendiri, sedangkan faktor eksternal yaitu berdasarkan atas pengaruh dari Barat. Adapun gerakan yang dibawa itu, yang pertama gerakan yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yaitu gerakan Salafiyah ataupun pembaharuan. Gerakan ini bertujuan untuk memurnikan akidah yang telah menyeleweng ataupun terjadi kemusyrikan ataupun bid'ah. Yang kedua yaitu yang terjadi di Turki. Di sini gerakan yang dibawa adalah dengan partai politik. Yang selanjutnya itu contoh-contoh gerakan yaitu Tahzibur Tanjir. Yang pertama itu Tahzibur Tanjir ini merupakan gerakan yang dibawa oleh Taqiyuddin Nabhani. Gerakan ini bertujuan untuk memurnikan ajaran Islam ataupun menyebarkan dakwah Islam. Yang kedua yaitu gerakan Wahabi. Gerakan Wahabi merupakan gerakan yang muncul di daerah Arab Saudi. Gerakan ini dipelopori oleh marga Saud. Tujuan gerakan ini yaitu untuk mendirikan negara Islam dan untuk memusnahkan kesyirikan, bid'ah ataupun khurafat. Yang terakhir yaitu ke gerakan Salafiyah. Gerakan Salafiyah ini bertujuan untuk memurnikan ajaran Islam yang dipelopori oleh Muhammad Abduh dan Rashid Ridha. Adapun tokoh-tokoh pembaharuan Islam yaitu yang pertama Al-Tahtawi. Al-Tahtawi ini merupakan tokoh pemikiran Islam yang banyak pengaruhnya, yang mana dia dilahirkan di tahta pada tahun 1801 di dekat Mesir bagian selatan. Adapun pemikirannya yaitu adapun pola pemikirannya yaitu bahwa umat Islam maju itu dikarenakan bahwa ulama harus meniru pemikiran modern agar umat Islam tidak ketinggalan. Yang kedua yaitu jika umat Islam ingin maju harus meniru pola pembelajaran Barat. Sekian, Oke, Pak. Fauzia, terima kasih. Kita lanjut ke Nisa Rahmadewi. Baiklah Pak, di sini saya akan menjelaskan tentang pembaharuan di India. Ya, silakan. Latar belakang pembaharuan di India terjadi akibat beberapa hal. Yang pertama yaitu ajaran Islam sudah bercampur baur dengan paham dan praktek keagamaan dari Persia, Hindu, dan animisme. Yang kedua yaitu pintu ijtihad mulai tertutup. Yang ketiga, kemajuan peradaban dan kebudayaan oleh bangsa Barat yang mana dapat dirasakan langsung oleh orang-orang India, baik itu orang Islam maupun orang Hindu. Namun peradaban lebih pesat dapat dirasakan oleh orang Hindu yang mana dapat terbukti dari orang Hindu banyak bekerja di kantor-kantor orang Inggris. Selanjutnya yang keempat yaitu kekacauan pemimpin Mongol dan para amirnya. Yang kelima yaitu kekuasaan semena-mena oleh pemerintahan Inggris. Yang keenam, keributan yang terjadi antara kelompok Hindu dengan kelompok Islam. Selanjutnya, pembaharuan yang dilakukan oleh golongan muhajirin. Golongan muhajirin ini dipimpin oleh Said Ahmad Khan. Said Ahmad Khan melakukan peperangan dengan berbagai kelompok, yaitu terutama kelompok Syekh. Pada kelompok Syekh ini, Said Ahmad Khan dengan golongan muhajirinnya berhasil memenangkan pertempuran dan mereka dapat menguasai salah satu kota terpenting bagian kelompok Syekh, yaitu kota Akora.
Dalam pembaharuannya, kaum muhajirin melakukan pembaharuan dalam sistem pemerintahan, yang mana pada mulanya sistem pemerintahan kaum muhajirin yaitu berbentuk monarki. Setelah itu diganti dalam bentuk sistem imamah. Sistem imamah di sini pengertiannya yaitu sistem yang dipimpin oleh seorang imam, yang mana imam dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang khalifah yang ditempatkan di kota-kota terpenting. Yang selanjutnya yaitu pembaharuan yang dilakukan oleh Sayyid Ahmad Khan. Pembaharuan yang dilakukan oleh Sayyid Ahmad Khan ini lebih berpusat kepada pembaharuan dalam sistem pendidikan dan keagamaan. Yang keempat, pembaharuan yang dilakukan oleh Gerakan Aligar. Gerakan Aligar ini sendiri adalah gerakan intelektual keagamaan yang dicetuskan oleh Sayyid Ahmad Khan guna untuk melanjutkan pembaharuan yang dilakukannya. Pusat gerakan ini yaitu dengan pendirian Mohammedan Anglo-Oriental College yang mana didirikan pada tahun 1827. Gunanya didirikan ini yaitu untuk menjunjung tinggi atau memperkokoh pembaharuan Islam di India itu sendiri. Selanjutnya yaitu pembaharuan yang dilakukan oleh Muhammad Iqbal. Pembaharuan yang dilakukan oleh Muhammad Iqbal di sini yaitu terdiri dari beberapa pokok. Intinya yang pertama yaitu reformasi pengetahuan. Selanjutnya yaitu pemikiran dalam Islam, pemikiran dalam jin. Pembaharuan yang dilakukan di sini yaitu lebih ke ranah politik yang mana ia ingin melakukan nasionalisme di negara India itu sendiri. Yang terakhir, pembaharuan yang dilakukan oleh Al-Maududi. Pembaharuan yang dilakukan oleh Al-Maududi yaitu pembaharuan dalam ranah politik yang mana Al-Maududi ingin negara di India berdasarkan ideologi doktrin tauhid yang mana doktrin tauhid di sini adalah berlandaskan azas ketuhanan sebagai Tuhan kepemimpinannya dan manusia di muka bumi ini sebagai khalifahnya. Sekian, Pak. Oke, Nisa. Kita lanjut ke Andre Gustia. Andre Gustia. Menjelaskan Islam di Turki, Pak. Silakan. Kekalahan militer Turki Utsmani di Lepanto 1571 Masehi, kegagalan dalam menaklukkan Wina 1683 merupakan tanda pergeseran kekuatan militer Kristen Eropa lebih dibandingkan dengan militer Turki Utsmani. Solusi yang ditempuh adalah harus solusi yang ditempuh adalah dengan mengadopsi kemajuan-kemajuan yang telah dicapai oleh Eropa. Oleh sebab itu, para Sultan Turki ingin mendapatkan kemajuan di Turki, maka melahirkan gerakan pembaruan Turki yang dikomandoi oleh Sultan Mahmud. Kemudian keterikatan bangsa Turki dengan Islam berlangsung sangat kuat sebab mereka bangsa terkemuka. Di dunia Islam selama beratus-ratus tahun lamanya, ini merupakan suatu indikasi tentang betapa pentingnya Islam dalam kehidupan nasional rakyat Turki secara politis. Setiap orang bertempat tinggal di Turki, tetapi secara kebudayaan orang Turki adalah hanya orang Islam. Langkah-langkah pembaruan yang dilakukan pertama yaitu adalah mengirim para pelajar ke luar negeri, kemudian pengiriman duta besar ke luar negeri, kemudian mendirikan tempat pendidikan militer, kemudian pembentukan badan penerjemah menulis beberapa buku matematika, geografi, kedokteran, sejarah, dan agama. Pendirian dan penerbitan pencetakan bangsa Turki adalah orang-orang yang bermartabat dengan suatu persepsi mengenai mereka sendiri sebagai masyarakat terhormat. Kemudian Turki sebuah identitas kebangsaan yang membanggakan warganya. Contoh yang paling ekspresif mengenal hal ini ditunjukkan oleh Ziya Golkab, yaitu dia pada tahun 1876 sampai dengan 1924 dalam salah satu pernyataannya
yang berbunyi I am Turks religion and my race noble. Dan ungkapan yang lebih fanatik dan angkuh dikatakan Mustafa Kemal menyatakan saya adalah Turki merongrong, saya sama dengan menghancurkan Turki. Pembaharuan yang terjadi di Turki terdapat 3 aliran. Yang pertama yaitu aliran Barat, aliran nasionalisme, aliran nasionalis. Yang ketiga adalah aliran Islamisasi. Oke, Andre, cukup dulu, Andre. Kita ke Nur Faridah. Nur Faridah hadir. Kayaknya belum hadir ya. Pak, Kita tadi Nur ya? Pak, kalau Ya. di tempat itu lagi hujan, terus susah jaringan. Oke, enggak apa-apa. Nanti lewat WA saja. Dani Nofri? Nah, silakan. Membacakan sejarah pembaharuan Islam di Jazirah Arab. Silakan. Baik, Pak. Latar belakang terjadinya pembaharuan di Jazirah Arab. Pada Jazirah Arab muncul gerakan permunian kembali ajaran Islam. Dani Nofri, ya silakan. Gak jauh dari kamera sedikit. Ya, bagus. Taruh saja kameranya. Oke. Udah, Pak. Oke, dah, bagus. Ulang ya, Pak. Ya, silakan. Pada Jazirah Arab muncul gerakan pembaharuan kembali ajaran Islam yang dipelopori oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab pada tahun 1702 sampai 1792 Masehi. Gerakan ini mengajak umat Islam untuk meninggalkan banyak kepercayaan dan praktek keagamaan yang sudah lama dianut dan dilakukan secara luasa karena tidak sesuai dengan ajaran Islam. Ajaran Islam yang murni sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Gerakan ini mengajak umat Islam kembali kepada syariat Islam yang murni dengan cara menafsirkan Al-Quran dan hadis dengan lebih ketat dan berpedoman pada praktek Islam pada zaman Nabi dan para sahabatnya. Kemudian gerakan ini dikenal dengan gerakan Wahabi. Gerakan ini bersekutu dengan seseorang kepada suku selanjutnya bentuk pembaharuan yang dilakukan oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Yang pertama, ajakan untuk kembali pada nilai-nilai ajaran Islam sebagaimana sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Yang kedua, taklid kepada ulama tidak diperbolehkan. Terus yang ketiga, pintu ijtihad tidak tertutup melainkan terbuka. Yang berikutnya biografi Muhammad Ibnu Abdul Wahab. Muhammad Ibnu Abdul Wahab bin Sulaiman Al-Wahabi lahir pada tahun 1115 Hijriah di daerah Najd, Saudi Arabia. Ayahnya adalah seorang hakim di daerah itu. Dan kakeknya Syekh Sulaiman adalah seorang ulama di Najd. Muhammad Ibnu Abdul Al-Wahab belajar ilmu agama dan kajian Al-Quran dan hadis. Pendidikan dasarnya pendidikan dasar pertama lama. Oke, Dani, kita lanjut ke Rizky Rahmat dulu. Nanti kalau ada waktu kita sambah ya.
Ya, silakan Rizky Rahmat. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pembaruan Islam di India. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Faktor yang melatar belakangi pembaruan di India ada 6 faktor. Yang pertama adalah ajaran Islam sudah bercampur baur dengan dengan pemikiran atau paham keagamaan dari Hindu, Buddha, dan animisme. Yang kedua adalah tertutupnya pintu ijtihad. Yang ketiga adalah kemajuan peradaban kebudayaan bangsa Barat yang menyebabkan dampak besar bagi orang-orang India, baik orang Muslim, orang Islam maupun orang Hindu. Namun kemajuan tersebut berdampak besar bagi orang-orang Hindu yang banyak orang-orangnya bekerja di kantor orang-orang Inggris. Yang keempat adalah kesemena-menaan pemerintahan Inggris. Yang kelima adalah kekacauan pemerintahan Mughal dengan para amirnya. Yang terakhir adalah terjadinya keributan antara orang Islam dengan orang Hindu. Selanjutnya adalah pembaruan yang dilakukan golongan mujahidin. Pembaruan yang dilakukan oleh golongan mujahidin pada awalnya adalah yaitu Said Ahmad Syahid dengan golongannya melakukan peperangan besar-besaran melawan suku Sikh dengan mendapatkan kemenangan. Dari kemenangan tersebut, golongan dari Muhajin mendapatkan salah satu kota pensenjataan dari suku Sikh. Dan setelah peperangan tersebut, Said Ahmad Syahid melakukan pembaruan terhadap sistem pemerintahan, yaitu mengubah pemerintahan monarki menjadi pemerintahan yang imamah. Sistem pemerintahan imamah adalah sistem pemerintahan yang pemimpin negara menjadi imam. Dalam melaksanakan tugasnya, imamah dibantu oleh wakil-wakilnya, yaitu khalifah yang dibagi di kota-kota yang terpenting. Selanjutnya adalah pembaruan yang dilakukan oleh Said Ahmad Khan. Pembaruan yang dilakukan oleh Said Ahmad Khan adalah di bidang pendidikan dan keagamaan. Said Ahmad Khan menekankan pada rakyat India agar menjadikan bangsa Barat sebagai musuh yang terhormat. Karena dalam hal tersebut kita dapat mengambil hal-hal yang baik atau hal-hal yang positif, yaitu kemajuan yang dimiliki oleh bangsa Barat yang seperti yang dilakukan oleh bangsa-bangsa Hindu. Selanjutnya adalah pembaruan yang dilakukan oleh gerakan Aligarh. Gerakan Aligarh adalah gerakan intelektual keagamaan yang didirikan oleh Said Ahmad Khan untuk melanjutkan pembaruan Islam di India. Oke, Rizky. Rizky cukup dulu ya. Kita kasih kesempatan Sandila. Sandila. Ya, saya Pak. Silakan Sandila. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mencoba menjelaskan tentang kedatangan penjajah saat keadaan dunia Islam saat kedatangan penjajah, Pak. Baca Bismillah dulu.
Ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama itu kita lihat dari gambaran kelemahan dunia Islam saat kedatangan penjajah. Nah, ketika tahun 1258 Masehi, kota Baghdad jatuh ke tangan bangsa Mongol, di mana penyerangan ketika itu dipimpin oleh Hulagukan. Ketika penyerangan itu tidak hanya berdampak bagi dinasti Abbasiyah saja yang mengalami kemunduran. Dinasti Islam lainnya seperti dinasti Syafawi, Turki Utsmani, dan juga dinasti Islam Mughal yang berada di India juga mengalami permasalahan yang sama, yaitu sistem pemerintahan mereka yang mundur. Kemunduran tidak terjadi di sistem pemerintahannya saja, melainkan juga terjadi pada sistem ekonomi, politik, pendidikan, maupun kebudayaan. Nah, ketika itu kota Baghdad terkenal sebagai pusat pengetahuan, terkenal sebagai kota dengan pusat pengetahuan dan pusat kebudayaan. Nah, di dalam sistem sosial politik di kerajaan Turki Utsmani, setelah meninggalnya Sultan Sulaiman Al-Kanuni, munculnya gerakan atau aliansi yang dipelopori oleh Muhammad bin Abdul Wahab dengan dengan seorang pengusaha lokal yang bernama Ibnu Sa'ud. Nah, dari gerakan tersebut muncul juga gerakan-gerakan lain yang juga ikut mempelopori kemunduran dinasti Turki Utsmani. Peristiwa tersebut berlangsung hingga antara abad ke-19 sampai dengan abad ke-20. Nah, yang kemudian di Persia yaitu kerajaan Syafawi juga mengalami penyerangan oleh Raja Afgan, di mana ketika itu Amir Muhammad Khan juga melakukan penyerangan ke kota Isfahan. Dan juga di India, yakni tepatnya di kerajaan dinasti Mughal, setelah meninggalnya Aurangzeb juga muncul pemberontakan-pemberontakan. Namun Aurangzeb itu juga menguasai kota Isfahan. Nah, dari pemberontakan tersebutlah bangsa Barat memanfaatkan kelemahan-kelemahan dinasti atau umat Islam untuk mencoba menguasai wilayah-wilayah mereka. Kedua, motivasi dan tujuan bangsa Barat untuk menjajah dunia Islam. Yang pertama, menurut saya, motivasi mereka pertama yaitu motivasi dalam bidang politik, sosial, dan ekonomi. Hal itu bisa kita lihat ketika bangsa Barat baru muncul dalam dunia perdagangan. Mereka awalnya berniat untuk berdagang dan mencari rempah-rempah. Namun karena mengetahui kelemahan dan permasalahan yang ada seperti pemberontakan yang telah saya paparkan sebelumnya tadi, maka dari itu bangsa Barat timbul keinginan untuk berusaha menguasai wilayah-wilayah Islam tadi. Oke, Sandila, kan tadi udah disampaikan. Oke, kita ke kawan dulu. Oke, Putri Dinanti. Putri Dinanti, dah? Suaranya halo, Putri Dinanti, bisa nyambung? Kita ke Husnania. Saya, Pak. Oke, silakan Husnania, apa yang mau disampaikan? Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan mengenai sejarah gerakan pembaruan di dunia Islam. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai pengertian pembaruan. Pembaruan sebagaimana kita ketahui itu dikenal dengan istilah modernisasi. Nah, di dalam bahasa Arab, pembaruan itu dikenal dengan tajdid dan pelakunya itu disebut dengan mujadid. Nah, jadi tajdid ini dari segi bahasa itu diartikan sebagai mengembalikan suatu kondisi sesuai dengan kondisi sebelumnya. Nah, dalam artian sejarah pembaruan di dunia Islam ini artinya upaya untuk menyesuaikan kembali paham agama yang sesuai dengan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang ada pada zaman sekarang. Nah, kemudian dengan catatan, maksudnya di sini adalah pembaruan di dunia Islam ini bukan berarti dia itu mengubah ataupun mengurangi ataupun menambah, tetapi dia itu memurnikan kembali ajaran Islam sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah. Nah, kemudian masuk kepada
bentuk-bentuk pembaruan di dunia Islam. Nah, adapun bentuk-bentuk pembaruan di dunia Islam itu yang pertama, dia itu melewati beberapa tahap. Tahap pertama itu dikenal dengan revivalisme pramodernis. Artinya gerakan ini muncul disebut dengan gerakan Wahabiyah yang muncul pada sekitar abad 18 dan abad 19 yang dipelopori oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, gerakan ini terjadi karena adanya pada saat itu masyarakat Islam itu mengenai paham tauhidnya itu tuh masih dipengaruhi oleh tarekat-tarekat seperti pemujaan terhadap orang-orang yang dianggap seperti syekh-syekh gitu, pemujaan terhadap orang lain yang dianggap suci. Nah, kemudian tahap yang kedua dikenal dengan modernisme klasik. Nah, seperti gerakan itu timbul dipelopori oleh Jamaluddin Al-Afghani. Yang mana gerakan ini terjadi bentar dulu Pak. Latar belakangnya belum dijelasin Pak. Latar belakang gerakan pembaruan Islam ini dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama itu faktor internal, yang mana faktor internal ini terjadi adanya kekeliruan akidah. Seperti pada saat itu masyarakat Islam itu mengenai pemahaman tauhid itu tuh dipengaruhi oleh tarekat-tarekat seperti pemujaan orang-orang yang dianggap suci. Yang kemudian faktor eksternal ini dipengaruhi oleh akibat adanya kontak antara Barat dengan Islam. Nah, sehingga membuat masyarakat Islam pada saat itu tuh sadar bahwasanya mereka telah mengalami kemunduran. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tokoh-tokoh pembaruan. Cukup dulu, Usnania. Cukup dulu ya. Oke, kita ke Hasifa. Ya, silakan. Apa yang mau disampaikan? Saya akan menjelaskan mengenai pembaruan yang terjadi di Jazirah Arab. Nah, latar belakang atau penyebab dari pembaruan di Jazirah Arab, di mana karena masyarakat pada saat itu melakukan perbuatan atau amalan yang tidak sesuai dengan ajaran yang ada di Al-Quran maupun As-Sunnah. Mereka banyak sekali melakukan kebid'ahan, syirik, dan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan Al-Quran maupun Sunnah. Nah, karena hal tersebut, muncullah ide pembaruan dari berbagai ulama, salah satunya yaitu Muhammad Ibnu Abdul Wahab, pada tahun 1703 sampai 1792 Masehi. Beliau mengajak untuk melakukan ajaran pemurnian Islam kembali, di mana beliau mengajak untuk kembali pada ajaran Islam terdahulu untuk menerapkan perbuatan atau amalan yang sesuai dengan ajaran yang ada di Al-Quran maupun As-Sunnah, yang sesuai pada zaman Nabi Muhammad dan para sahabat terdahulu, dan meninggalkan perilaku-perilaku yang tidak baik yang sesuai jahiliyah seperti bid'ah, syirik, dan lain sebagainya. Nah, bentuk-bentuk pembaruan yang beliau lakukan diantaranya pemurnian tauhid, kemudian mengajak meninggalkan kesyirikan, mengajak meninggalkan ibadah-ibadah yang diinovasikan atau berupa bid'ah, kemudian mengajak meninggalkan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang ada pada Al-Quran dan Sunnah, seperti lainnya menyebut nama-nama syekh atau ulama dalam berdoa dan lain sebagainya. Nah, biografi Muhammad Ibnu Abdul Wahab, beliau ialah salah satu teolog kelahiran Arab, yaitu Unaibah atau Najd pada tahun 1701 Masehi atau 1115 Hijriah. Nah, ide pembaruan beliau yang paling menjadi gagasannya yaitu beliau mengajak untuk tidak melakukan inovasi-inovasi dalam ibadah atau melakukan kebid'ahan dalam ibadah. Kemudian beliau melarang untuk mempercayai kekuatan selain kekuatan dari Allah. Dari gerakan yang beliau lakukan ialah mengajak masyarakat atau para penduduk saat itu untuk kembali pada ajaran tauhid yang sebenarnya dan meninggalkan ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan Al-Quran maupun Sunnah. Nah, hubungan gerakan yang beliau lakukan ini dengan terbentuknya Jazirah Arab ialah gerakan yang beliau lakukan dan juga